Kita harus hormat sama orang tua kita. Kita harus memelihara mereka di masa tua. Tapi kita nggak boleh menyakiti pasangan kita. Makanya sebelum nikah itu harus terbuka. Nanti kita kalau udah nikah ngatur keuangan gimana ya? Saya perlu support orang tua saya, kamu perlu support orang tua kamu. Aturin baik-baik. Jangan udah nikah, lu bantu keluarga mulu lu, ribut-ribut, ngapain? Sepakati dulu. 1 Timotius 3 ayat 5. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ayat 12. Dia kan haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Bisa ngurus rumah dulu baru ngurus orang. Boleh gak sih kita support orang tua kita, kita support saudara kita? Kalau lebih silakan. Kalau sampai kurang, lu malah ngambil duit bini lo. Wocengli lo. Ada yang begitu. Dia anak laki-laki, dia mau support orang tuanya, lah dia sendiri gak kerja. Jadi dia ngambilin gaji istrinya jerit dong. Bu, saya kan mesti sekolahin anak-anak. Bu, saya kan mesti bikin dapur tetap ngebul. Kadang orang tua juga gak pengertian gitu loh. Saya mau bukakan kebenaran. 2 Korintus 2 ayat 14b berkata begini. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Seringkali orang tua melihat anak itu investasi di masa tua. Semua ini salah. Kita harus benahi pemikiran kita seperti firman Tuhan. Selama kita produktif, berinvestasilah supaya kita punya income pasif, kita punya asuransi, kita punya dana pensiun. Supaya waktu kita tua gak nyusahin siapa-siapa, kecuali mereka mesti ngubur kita. Udah selesai. Kita sakit uang asuransi keluar, kita mau kubur beli juga uang kita udah siapin. Amit-amit saya, kalau sampai sakit gak bakal ada yang tahu aja. Saya gak mau sampai saya hidup jadi berkat, mati bikin orang sengsara. Gak mau. Kita harus hidup jadi berkat kan kata firman Tuhan. Jangan nyusahin orang. Tapi kalau anak-anak wajib memelihara orang tua mereka di masa tua, saya setuju. Tetapi bukan untuk kemewahan, tetapi untuk kebutuhan. Contoh, misalnya anaknya gak mampu, mesti bayar kontrakan orang tua, mesti support uang makan tiap bulan. Ya udah dong, orang tua tinggal di rumah anak aja. Kan tinggal ikut makan. Enggak, mama gak bisa gabung sama bini lu. Ya susah, gak ada pengertiannya. Kalau anak kita kaya, puji Tuhan. Bisa bawa kita ke Eropa, beliin tas mahal, bangunin rumah mewah, haleluya. Tetapi kalau gak bisa, kita sebagai orang tua juga gak bisa ngasih harta, jangan jadi beban bikin anak-anak kita sengsara. Itu sih prinsip saya. Kalau nanti anak-anak saya udah besar, saya gak mau bikin mereka susah. Kewajiban anak kepada orang tua adalah membalas budi orang tua, memelihara mereka di masa tua. Itu berarti apa? Jangan sampai mereka gak bisa makan, jangan sampai gak bisa berobat. 1 Timotius 5 ayat 4 bilang gini. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Terjemahannya agak sedikit salah, harusnya berbalas budi orang tua dan grandparents, kakek nenek. Nah, artinya apa? Kalau kita mau jadi berkat, jangan sungkan sama orang sampai ngorbanin keluarga. Ayat 6-nya menarik, 1 Timotius 5 ayat 6 setelah ayat 4 tadi. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Artinya apa? Kalau udah janda, anak pelihara, jangan bikin anak sengsara. Maunya yang mewah. Bahkan ada orang tua ya, mamah yang komen di Instagram saya, anaknya masih setor gajinya ke dia loh. Karena dia yang udah sekolahin anaknya. Gak begitu. Salah sekali. Suami istri harus sepakat, gak boleh bikin pasangan sengsara. Buat anak, istri gak cukup, kita mau sok pahlawan nolongin orang lain. Bukan pendapat saya, ini kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, jangan sampai karena sungkan sama saudara, sama orang tua, keluarga sendiri sengsara.